almarhum om saya, Ya. dia tuh mualaf. Oh, mualaf. Iya, almarhum. Ya. Ini Pak Ivan Arnold ini keluarganya Kristen semua ini. Kristen semua ini. Ya. Pak Ustadz, bukannya itu ucapan baik, basa-basi gitu kan, ucapan baik. Kan mengucapkan selamat hari Natal kan kita membaiki orang lain kan. Ya. Kenapa kok nggak? Ya. Ya saya jawab bahwa Kita buka puasa dengan sayur laipat ini. Lihatlah mereka, para mu'alaf di pedalaman, berbuka dengan makanan apa adanya. Karena untuk beli beras saja mereka tidak mampu. Ayo, dukung kami dalam kegiatan Ramadan bersama para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Ayasofya yang ada di pelosok Nusantara. 1. Kegiatan buka bersama para mu'alaf binaan yang tersebar di berbagai daerah pelosok pedalaman. 2. Kegiatan bingkisan Ramadan untuk para mu'alaf du'afa yang tersebar di berbagai daerah pelosok pedalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami pada siang hari ini ada di Bekasi dan bertemu ngobrol dengan saudara saya. Beliau adalah Cina dari Manado. Pak Ivan Arnold. Pak Ivan Arnold ini kami, ya saya sering ke Manado Pak. Ya. Saya sering ke Manado, bahkan so bisa bersama Manado. So bisa Balogat Manado. Balogat Manado. Mantap. Kalau tinutuan sudah so sering kita makan. Sering ya. Enak ya Tat ya? Enak. Sehat, bergizi. Enak. Pe- Enak. Mantap. Apa namanya? Tinutuan. Tinutuan. Nimbole tinituan. Iya, iya. Tinituan nimbole. Tinu. Tinu. Tini itu nanti lain Iyo. konteksnya. Tinituan itu nimbole. Kalau Ini boleh. tinutuan boleh. Itu bahasa saya pernah bercanda dengan pendeta ya kan. Pendeta di Malang waktu itu kami berniat untuk mau silaturahim beli gereja ya. Karena kebetulan di Malang itu waktu itu ada gereja yang dijual. Nah kita Baloga Manado tentang tinutuan. Jadi cair waktu itu. Diselipin tinituan ya. Tinituan. Siap. Nah Pak Ivan Arnold Arnold ini adalah seorang profesional ya, profesional. Dan apa yang paling berharga menurut Pak Ivan Arnold sebagai seorang manusia? Sebagai seorang manusia itu yang paling berharga buat saya ya Pak Ustadz ya, membantu sesama. Membantu sesama. Ya. Apapun itu agamanya. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya, apapun suku rasnya, itu harus kita bantu. Harus dibantu ya. Yes. Dan sebenarnya tentang toleransi keberagaman, toleransi beragama dan seterusnya, itu wajib kita junjung tinggi Pak Ivan. Pasti Pak Ustadz. Pasti. Ya. Dan Pak Ivan Arnold sepakat itu? Sepakat 100%. 100% ya? Ya. Oke. Jadi kalau tentang adanya perbedaan misal ya, perbedaan tentang konsep ketuhanan dan lain sebagainya, itu mungkin kalau buat saya ya, itu masuk dalam ranah akademik. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ada orang mempersoalkan kenapa pembahasannya kok begini begitu, karena masuk dalam ranah akademik itu. Ya. Dan itu kan sebenarnya dilindungi oleh undang-undang. Karena ada sekolahnya juga. Betul. Di Kristen ada ya kan. Betul. Sekolah teologi, di Islam ada. Namanya Fakultas Usuluddin ya kan. Oke. Cuman kalau toleransi itu wajib kita junjung tinggi. Betul. Apa itu toleransi? Toleransi itu adalah tidak mencampuri urusan orang lain, tidak mencampuri agama orang lain. Setuju. Tapi kita menghormati. Setuju. Iya kan? Setuju. Ada orang Natal misalnya, kita menghormati mereka, tidak mengganggu mereka. Betul. Mereka mau merayakan silahkan, ya kan? Tapi kami tidak boleh mencampuri. Ya kan? Begitu. Mencampuri itu apa? Ini namanya mencampuri. Misalnya
ada saudara kita Kristen misalnya memaksa orang Islam untuk mengucapkan selamat hari Natal misalnya. Oke. Itu yang biasa ya. Yang biasa ya. Yang terjadi di lapangan ya. Betul. Sementara kami berkeyakinan bahwa kalau mengucapkan selamat hari Natal itu kan mengucapkan hari kelahiran Tuhan. Tuhan datang, Tuhan lahir kan begitu. Yeah. Sementara lam yalid walam yulad, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan kan begitu. Oke. Berarti kalau kami mengucapkan hari Natal ya, kami sepakat akan konsep. Menyetujui yeah. Ya kan. Terus yang kedua, dengan mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember itu, kami menyetujui itu sebagai sesuatu yang ada. Yeah. Tetapi sebelumnya itu tidak ada kan begitu. Contoh Yesus sebenarnya lahir habis ini nih lahirnya. Kalau versi yang lebih sahih ya, lebih sahih. Silakan googling sendiri. Yeah. Yesus lahir itu 21 April. 21 April justru ya. Hari Kartini. Silakan googling. Silakan googling. Itu lebih sahih dari fakta sejarah ataupun fakta kejadiannya. Kalau kita telusuri semuanya, ya, Yesus itu lebih 21 sahih, April. 21 Saya baru tahu ini Pak Ustadz. Kayaknya saya mesti googling ini nanti nih. Mesti cari tahu. Iya. Pak Ivan kan biasanya merayakan 25 Desember toh? Betul. Betul. Yesus itu lahir lebih sahih lagi Pak, 21 April. Oke. Silakan tanya ke siapapun pendeta. Coba, Bapak yakin Yesus lahir 25 Desember? Tidak ada pendeta yang yakin Pak. Semua pendeta meragukan Yesus lahir 25 Desember. Lalu siapa yang pertama kali mencetuskan Yesus lahir 25 Desember? Ya saya tidak tahu. Silakan tanya kepada... Saya pun bingung, Pak Ustadz. Mau jawab siapa yang cetusin 25 Desember. Iya. Cuman tadi itu, kami umat Islam menghormati. Menghormati, tapi kami tidak mencampuri. Lalu kemarin ada... biasanya orang-orang banyak sih saudara kita Kristen bilang begini, yang lalu juga sempat bilang ke saya, Pak Ustadz, bukannya itu ucapan baik, basa-basi gitu kan, ucapan baik, kan mengucapkan selamat hari Natal kan kita membaiki orang lain kan, gitu. Ya saya jawab bahwa ucapan syahadat itu juga baik. Kenapa Pak Ustadz? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan baik atau tidak ucapan itu? Dalam perspektif kami orang Islam ya. Harusnya itu, baik karena kan itu dari sisi baik, ya. Kami perspektif orang Islam ya. Ini ucapan baik kan? Nah, saya sampaikan, saya tawarkan kepada saudara kami yang tadi menjawab, ucapan selamat hari Natal itu kan baik. Kenapa kok nggak boleh? Terus saya bilang, misal Pak Arnold ini, ya, kepada saudara kami yang tadi bertanya, mau nggak mengucapkan syahadat yang baik ini? Nggak mau dia. Kan sama kan? Padahal sama-sama baik ibaratnya. Sama-sama baik. Sama-sama baik kan? Nah, itulah yang dimaksud tidak mencampuri, Pak Ivan. Kami menghormati, tidak merusak gereja. Merusak gereja nggak boleh, ya kan? Menggagalkan orang merayakan hari Natal nggak boleh, ya kan? Merusak tempat ibadah orang lain nggak boleh. Terus kemudian mengganggu kehusukan orang beribadah, orang lain beribadah, umat beragama lain beribadah nggak boleh, ya kan begitu. Tapi kami tidak mencampuri, gitu. Itu yang dimaksud versi kami orang Islam ini. Toleransi itu dijaga dengan setinggi-tingginya seperti itu, menghormati tapi tidak mencampuri, gitu. Bagaimana menurut Pak Ivan sekarang pandangan? Setuju sih Pak Ustadz. Kalau kita bicara toleransi ya, ini contoh konkret aja di keluarga kami. Almarhum om saya, dia tuh mualaf. Mualaf?
Iya, almarhum. Ya. Ini Pak Ivan Arnold ini keluarganya Kristen semua ini. Kristen semua ini. Ya. Terus? Nah, terus yang Om Mu'alaf ya. Om Mu'alaf. Terus setiap Lebaran kami itu datang ke rumahnya. Setiap Lebaran tante saya, bibi saya itu masak. Begitupun sebaliknya. Iya. Begitu Natalan Pak Ustadz, Om saya ngerangkai pohon Natal. Itu dari kecil saya udah ngeliat, oh toleransi kayak gini ya. Yang gitu. Om yang Muslim tadi merangkai pohon Natal, yang tante saya ini masak. Gulai kambing lah, apa itu dari kecil saya, wah kok indah ya toleransi itu ya. Coba bisa diteruskan ke sampai generasi seterusnya gitu kayak gini. Itu sih contoh konkret kenapa saya bilang toleransi itu penting. Itu saling menghargai gitu. Kayak ya maksudnya tidak usah mencampuri sampai dalam banget urusan maksudnya. Yes, urusan agama masing-masing. Betul. Gitu. Itu makanya saya setuju Pak Ustadz. Betul. Kemarin itu waktu di Manado ya. Pak Ivan kan orang Manado. Yes. Nah, kami di acara di Paniki ya, di Kemenak ya, Kementerian Agama itu ada balai diklat ya. Itu biasanya kami tiap tahun ada harlah Mu'alaf Center Ayah Sofia, Sulawesi Utara. Nah, kebetulan kami kan ada mobil bantuan ya. Mobil bantuan kami kirim dari Surabaya, aslinya dari Bekasi sini. Bekasi kami bawa ke Surabaya. Di Surabaya dipoles ya, dipoles lagi. Setelah dipoles di Surabaya, kemudian kita bawa ke Sulawesi Utara, ke Manado. Pakai kapal, terus kemudian disetiri oleh tim Ayah Sofia. Nyampe sana, itu kan ada acara serah terima. Serah terima itu dilakukan di Kementerian Agama Balai Diklat di Paniki itu. Nah, itu kan dirias mobilnya. Dirias itu supaya cantik kan? Dirias itu dikasih bunga, dikasih pita besar gitu kan. Tahu nggak siapa yang merias itu? Siapa Pak Ustadz? Kristen semua, teman-teman Kristen. Iya. Nah itu ya, indahnya. Nah itu yang dimaksud adalah saling menghormati tapi tidak mencampuri. Saling membantu ya. Baku bantu, baku tolong kan? Baku tolong. Terus kemudian yang dimaksud tidak mencampuri. Kemudian misalnya yang merias tadi itu setelah baku tolong tadi itu terus bilang, ayo masuk Kristen, ayo coba. Itu yang disebut mencampuri. Itu udah agak keluar dari konteks sih Pak Ustadz. Atau ya, kami sebaliknya. Ayah Sofia ya. Itu kan orang baku tolong nih, kita baku basudara. Nah, terus kemudian dia habis merias, kita tunjukkan ayat Bible. Tahu nggak ayat Bible ini? Oh, paham. Ya. Masuk Islam. Ya. Itu namanya mencampuri. Ya kan? Nah, menghormati, tidak saling mencampuri. Sepakat tidak? 100%. 100%. Apalagi ini kan bulan puasa ya. Bulan puasa. Ustadz, ya. Iya. Bulan puasa itu sama. Bulan puasa juga sama. Nah, kami umat Islam itu menghormati dan tidak mencampuri. Kalau untuk umat beragama lain, kalau mau menghormati silakan ya. Dan tolong jangan mencampuri, kan begitu kan? Begitu. Jadi menarik. Inilah mari kita tegakkan ini proporsional ya. Kita tegakkan istilah toleransi ini secara proporsional. Yang biasanya toleransi ini dibelokkan. Betul. Mari kita kembalikan lagi fungsi toleransi ini ke jalan yang semestinya. Apa itu? Menghormati, tidak mencampuri. Baik. Pak Ivan Arnold, ini karena Pak Ivan ini menjadi tamu spesial kita, mau sharing-sharing ya. Wah. Pak Arnold dapat hadiah. Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Ayah Sofia. Ini jenisnya Alexandria. Variannya ya. Kami ada 3 varian parfum Ayah Sofia ini. Semuanya sudah didaftarkan di BPOM ya. Varian pertama adalah namanya ini Alexandria. Varian kedua namanya Kapadokia. Varian ketiga namanya Konstantinopel. Konstantinopel, Nama-nama keren itu Pak Ustadz. Nama-nama tempat keren itu. Ini memang aromanya aroma Eropa.
Ya, jadi Hagia Sophia ini parfum ini sudah terdaftar merek dan BPOM. Ini aromanya nanti Pak Ivan tolong review. Sekarang di unboxing dulu. Waduh, sebelum saya mau unboxing nih Pak Ustadz nih, terima kasih banyak loh. Ya, sama-sama. Saya nggak nyangka loh tiba-tiba ngobrol-ngobrol dapat hadiah gitu ya. Saya unboxing ya Pak Ustadz, ya izin ya. Oke. Kebetulan ada gunting ya. Ya. Nah, ini udah bisa dibeli di mana aja atau harus pesan atau gimana nih Pak Ustadz? Boleh di hotline kami. Hotline-nya ya. Nomor ini atau di Shopee. Hagia Sophia Alexandria. Ya. Didorong aja. Oh, didorong ya. Dorong. Nah, nih, kelihatan nih jarang unboxing. Tolong ditunjukkan hasilnya. Nah, itu. Oh, cakep nih Pak Ustadz. Iya. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Ya. Pemirsa ya. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya buka ya. Alexandria itu dulu pusat kekristenan. Kalau bahasa iya. Islam tuh pusat khalifah Kristen bisa dulu. Alexandria, iya. Pernah jadi kan? Tadi kan Kapadokia, Konstantinopel. Iya, salah satu pusat kekristenan. Hagia Sophia Alexandria. Ini ukurannya 30 mili ya. 30 mili. Kenapa kok kita bikin yang 30 mili? Karena buat biar traveling. bisa traveling. Ah, bener kan. Pak Ivan ngerti banget ya. Iya, Coba iya. sekarang Coba ya, semprot ya. Semprot ya. Ini kayaknya saya mesti buka ini dulu nih pemirsa. Ini kalau dari packagingnya, dari botolnya sih keren sih ini Pak Ustadz. Kalau nanti tolong disemprot ke tangan, kalau nanti Pak Ivan cocok semprot ke baju. Oke, tangan dulu ya. Seger banget. Seger banget. Wah, ini sih ketagihan nih kalau makainya nih. Ini kayak ada lemonnya, seger. Iya. Wah, enak nih Pak Ustadz. Enak. Itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 8 sampai 12 Ya, jam ya? Ada N kapsulnya. Jadi N kapsul itu kandungan untuk long time ya, untuk memperpanjang. Oh, oke. Memperpanjang aroma. Ini saya semprot ya? Iya. Wah, ini saya pulang-pulang dari sini nih, wah kok wangi-wangi banget ini. Saya semprot dulu nih Pak Ustadz. Nanti nyampe rumah nggak hilang-hilang itu Pak Ivan. Wah. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? Tadi Pak Ustadz udah bilang ambilnya di mana, belinya di mana gitu ya. 30 mili buat apa? Buat kita kalau traveling. Ya. Kecil loh, taruh di tas pinggang ya Pak Ustadz ya. Taruh di tas ibu-ibu gitu, wanita ya. Enak. Rekomen ya. Terima kasih loh Pak Ustadz loh. Sama-sama. Saya nanya, ini wanginya berkelas apa pasaran? Selama saya hidup pakai parfum kayaknya belum ada wangi kayak gini. Belum ada ya? Makanya saya bilang, ini beda nih. Campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya? Elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya. Wah, ini kalau pakai tidur nyenyak nih kayaknya. Enak-enak. Terima kasih Pak Ustadz. Hagia Sophia Alexandria. Wah. Tolong jangan disamakan dengan parfum lain ya. Soalnya ini satu adalah wanginya tidak pasaran. Betul. Biasanya soalnya parfum banyak yang aromanya pasaran. Ini enggak pernah kan? Cium kayak gini kan? Enggak pernah. Terus yang kedua, tolong jangan samakan dengan parfum lain karena ini tajamnya lama banget. Yang tadi ya 8 jam. 8 sampai 12 sampai jam 12 jam. Tergantung. Kalau pakai di baju dia lebih lama. Kalau pakai di badan yang kurang lebih 8 jam. Ini EDP ya pemirsa ya, Eau de Parfum. Hagia Sophia Alexandria. Terima kasih loh Pak Ustadz. Ya. Berarti saya mesti sering-sering ketemu Pak Ustadz nih. Siapa tahu dapat parfum lagi. Siap. Bercanda ya Pak Ustadz. Dengan senang hati. Terima kasih loh Pak Ustadz. Dengan senang hati. Kita akhiri. Tetap berada di jalur akal sehat. Tetap berada jalur silaturahim seperti ini. Toleransi Pak Ustadz. Toleransi, berbeda agama, berbeda etnis atau apapun, kita tetap bersaudara dan tetap menjaga tali persatuan dan persaudaraan sesama masyarakat Indonesia. Demikian barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.